Tahu nggak kasus ABG yang ngebunuh balita? Kita bahas yuk, cus! Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Gue adalah seorang psikolog yang suka bermain dengan make up. Nah, di video kali ini gue akan bahas kasus yang tadi udah gue ungkit sedikit di opening, yaitu kasus yang lagi hangat tentang si ABG yang ngebunuh tetangganya sendiri yang masih balita. Sebelum gue masuk ke kasusnya, sebelum gue kulik-kulik tentang kasusnya, gue pengen tahu dulu dong pendapat kalian, tanggapan kalian tentang kasus ini gimana sih sebenarnya? Coba tolong tulisin di kolom komentar di bawah ya. Sebelumnya, gue akan disclaimer dulu bahwa statement yang akan gue kasih sekarang ini adalah berdasarkan dari data-data yang gue ambil dari berita-berita yang ada di media sekarang ini. Karena gue tidak memeriksa langsung orangnya, maka gue tidak bisa menjamin bahwa berita-berita itu 100% akurat dari sudut pandang si orang tersebut. Oleh karena itu, gue tidak akan memberikan professional judgment, gue tidak akan memberikan diagnosa apapun terhadap kasus ini, tapi yang akan gue jelaskan adalah gambaran secara umumnya aja ya. Dengan adanya kasus ini dan dengan ada statement bahwa dia tidak bersalah untuk membunuhnya nih si ABG ini nih, muncul nih banyak opini orang-orang, banyak pendapat orang-orang awam bahwa waduh si ABG ini psikopat nih. Sebenarnya pertama gue mau ngelurusin dulu nih, psikopat itu apa sih sebenarnya? Kalau di term psikologinya, psikopat itu adalah suatu gangguan kepribadian antisosial namanya. Jadi orang-orang yang mempunyai gangguan kepribadian antisosial ini adalah orang-orang yang memang secara terus-menerus atau secara konsisten dia udah ngelanggar peraturan, ngelanggar hak orang lain, ngelanggar norma-norma yang ada, pokoknya hidupnya ngelanggar aja pokoknya. Dan mereka kebanyakan memang tidak punya empati, tidak punya rasa peduli dengan orang lain, tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa penyesalan, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan psikopat atau si antisocial personality disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ini atau yang sering kita sebut sebagai psikopat tentu saja nggak kucuk-kucuk terjadi begitu aja. Banyak faktor yang melatar belakangi. Misalnya ada faktor genetik, itu turunan, ada gen-gen tertentu yang diturunkan dari orang tua misalnya. Atau misalkan dari faktor biologis lainnya, misalkan kayak ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan kerja otak, dan sebagainya. Kemudian juga ada faktor sosial tentunya, yang misalkan gimana dia kecilnya bertumbuh, berkembang, gimana interaksi dengan orang tua, gimana pola pengasuhan yang diterapkan, lingkungan pergaulannya gimana, lingkungan rumahnya gimana, interaksi sesama temen tuh kayak gimana, dan banyak banget nih faktor-faktor yang menyebabkan mengapa terbentuk kepribadian antisosial pada seseorang. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan data-data yang ada tuh, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa anak ini nih ternyata psikopat atau anak ini ternyata memiliki gangguan antisosial. Masih banyak data-data yang harus digali lagi supaya kita bisa menyimpulkan hal tersebut. Dan terlebih lagi, kalau misalkan gangguan kepribadian antisosial ini baru bisa didiagnosa ketika seseorang itu umur 18 tahun ke atas. Kenapa didiagnosanya ketika umur 18 tahun? Karena namanya juga gangguan kepribadian yang udah terbentuknya tuh terganggu lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan kita lihat ke anak-anak, ke remaja, mereka tuh semua kepribadian masih sangat berkembang, masih sangat fleksibel gitu. Belum ajak, belum stabil gitu ibaratnya. Dan apalagi remaja, mereka masih nyoba sono-sini, masih trial, masih error gitu, masih nyari-nyari jati diri mereka, nyari-nyari identitas mereka. Jadi kita nggak bisa dengan 100% yakin bahwa seseorang itu mengalami gangguan kepribadian tertentu. Nah, begitu juga dengan kasus yang lagi hangat ini nih sebenarnya nih. Si remaja ini kan otomatis usianya masih 15 tahun ya. Masih di taraf remaja ibaratnya. Dan otomatis dia juga lagi masih mencari identitas, mencari jati dirinya. Kita nggak tahu apakah perilaku ini benar-benar udah kepribadiannya dia yang tek gitu, yang jejak gitu. Apakah memang action-action ini atau perilaku-perilaku ini yang memang dia lagi coba-coba aja, lagi coba-coba action tertentu, terus kalau nggak cocok ya udah mundur, kalau cocok ya diterusin dan sebagainya. Ini kan masih masa pencarian identitas, jadi kita nggak tahu nih kondisinya kayak gimana nih. Kalau misalkan menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, di usia anak dan remaja sendiri ada gangguan perilaku yang memang menyerupai atau mengarah ke gangguan kepribadian antisosial. Namanya itu gangguan kondak atau conduct disorder ya. Ciri-cirinya kurang lebih sama. Suka menyakiti orang lain, terus bertindak tidak sesuai dengan aturan, kekerasan, dan sebagainya. Tapi di kasus ini baik lagi, apakah si ABG ini yang namanya NF bisa dikategorikan sebagai remaja dengan gangguan kondak?
nanti dulu. Kayaknya masih banyak data-data lagi nih yang masih minim, yang masih missing gitu, untuk bisa kita menyimpulkan bahwa si NF ini memiliki gangguan kondak. Nah, itulah biarlah si psikolog-psikolog yang memeriksa, psikolog-psikolog yang bertugas yang mendiagnosa bahwa si NF ini memiliki kondisi tertentu gitu. Asal kalian tahu aja, nggak semudah itu untuk melakukan diagnosa, untuk membuat kesimpulan bahwa orang ini tuh kenapa. Nah, memang ya, kalau misalkan perilaku membunuh ini memang perilaku yang tidak lazim dilakukan oleh anak remaja. Dalam hal ini, dalam kasus si NF ini, ya orang-orang dewasa aja tuh membunuh itu nggak lazim, apalagi remaja. Itu udah melanggar hukum, terus udah nggak umum lah dilakukan oleh anak-anak seusianya mereka gitu ibaratnya. Nah, tapi apakah dengan satu perilaku aja yang kecuat di publik, atau satu perilaku pembunuhan aja, itu memang udah bisa menyimpulkan bahwa anak itu psikopat? Tentu aja nggak bisa. Untuk menyimpulkan anak ini mengalami gangguan atau enggak, mengalami penyimpangan tertentu atau enggak, kita mesti tahu nggak cuma dari satu perilaku aja gitu. Kita mesti tahu beberapa sampel behavior atau sampel perilaku. Bukannya cuma dari satu perilaku kita langsung ngejudge, oh dia psikopat. Enggak kayak gitu. Tapi kita mesti punya data yang cukup mengenai, oh ini dia udah berapa kali nih melakukan pembunuhan. Atau misalkan udah berapa kali muncul rencana pembunuhan gitu. Kemudian udah frekuensinya seberapa sering nih. Polanya kayak gimana nih, intensitasnya kayak gimana nih. Nah, dari data-data itu kita baru bisa lebih yakin untuk menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di anak ini. Kalau misalkan dari satu data aja yang mencuat ke publik, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, tapi kan Kak, bukannya ada berita bahwa dia tuh suka nusuk-nusukin kodok pakai garpu sampai mati, kemudian juga cicak dibunuhin, terus kucing dilempar dari lantai 2. Itu bukannya hal yang udah nggak bener ya? Ya iya sih, memang itu tidak lazim dilakukan oleh orang-orang seusianya dia, orang-orang pada umumnya lah ibaratnya. Tapi balik lagi, kita mesti tahu konteksnya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia melakukan menyiksa binatang? Kenapa dia melemparkan kucing dari lantai 2 dan sebagainya? Itu kita harus tahu dulu konteksnya gimana. Kan berbagai alasan tuh bisa muncul gitu loh. Kalau misalkan kita udah tahu datanya itu, kita udah yakin bahwa datanya itu, oh ini memang nggak lazim, itu baru bisa kita buat kesimpulan. Nah, yang sekarang data yang muncul di media, data yang muncul di publik adalah data-data yang memang ya cuma data begitu aja, nggak dielaborasi, nggak dijelaskan lebih jauh. Jadinya gue tidak berhak untuk menjudge atau menyimpulkan berdasarkan dari data-data yang minim banget nih, gitu. Nah, ada beberapa hal nih yang mungkin bisa gue omongin juga. Tapi balik lagi, ini data-data yang dari berita, data-data tersebut kan nggak lengkap ya. Jadi kan diberitakan bahwa si anak ini, si NF ini, si remaja ini tuh sering update status Facebook. Bahkan sebelum pembunuhan terjadi dia update status Facebook kayak gini nih, kayak di layar ini. Kemudian statusnya tuh kayak nyeleneh gitu, bukan nyeleneh ya, tapi kayak itu hal yang biasa aja terjadi gitu. Nah, kenapa sih seorang tuh kayak ngupdate status Facebook, terus kemudian tontonannya juga katanya kan tontonan slendernya dan sebagainya. Pertama, memang mungkin kurangnya pengawasan terhadap media-media yang digunakan oleh si anak ini, oleh orang tuanya, atau oleh signifikan others-nya, atau keluarganya lah ibaratnya kayak gitu. Jadi, anak ini tuh mengkonsumsi tontonan yang memang ratingnya bukan rating si anak ini gitu. Kemudian juga, kenapa dia status Facebook, nulis-nulis status Facebook sampai sering-sering kayak gitu. Sosial media diciptakan untuk apa sih? Untuk membuat kita berkoneksi kita dengan orang lain ya. Untuk memberikan koneksi dari kita ke orang lain, ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika seseorang itu terlalu berlebihan dalam menggunakan Facebook, dalam menggunakan sosial media untuk mengupdate statusnya, keluh kesahnya, dan sebagainya, berarti memang mungkin di dunia nyatanya dia tidak ada koneksinya. Jadi dia memanfaatkan sosial media sebagai bahannya untuk berkoneksi dengan orang lain, untuk melepaskan stresnya, untuk bercerita, dan sebagainya. Nah, yang di sini yang perlu ditanyakan adalah bagaimana sih kondisi keluarganya, bagaimana sih kondisi pergaulannya si anak ini gitu, sampai dia terus-terusan pakai status Facebook untuk menginformasikan tentang dirinya. Itu hal-hal yang perlu memang digali lebih lanjut nih, sebelum kita tahu, kita sampai pada kesimpulan yang memang benar-benar tepat. Nah, ini mungkin memang part yang seru untuk kalian. Kalian pasti akan bertanya-tanya, coba dong analisa gambar dari gambarnya si NF nih, yang udah diekspos polisi ke media. Akan gue tampilin gambarnya di sini, nanti lu lihat aja gambarnya gimana. Kalau misalkan menurut lu semua nih, kira-kira kesan apa sih yang ditangkap dari gambarnya si NF? Silahkan komen di bawah ya. Tulis kesan kalian gimana tentang melihat gambarnya si NF. Kalau menurut gue, secara pribadi, dilihat dari gambar-gambarnya,
Dan dari tulisan-tulisannya juga tentunya yang kelihatan adalah bahwa si NF ini punya rasa kecewa, disappointment yang sangat besar, terus rasa kesedihan juga, rasa sedih, pokoknya depresif banget nih gambarnya, rasa-rasa sedih, rasa kecewa yang cukup besar yang dia tuangkan di dalam gambar dan tulisannya. Coba lihat di gambarnya, warna-warna yang digunakan, ekspresi wajah orang yang digambar, terus kemudian objek-objek yang digambar, tulisan-tulisannya silahkan ya diperhatiin deh. Kalau menurut gue, itu yang perlu di-highlight. Kemudian ada sesuatu hal yang cukup menarik buat gue, karena di situ ditulis bahwa my dad is my crush, berarti ayah saya itu adalah orang yang saya suka gitu ibaratnya. Crush itu kan semacam orang yang disuka gitu. Jadi itu yang menurut gue cukup membawa banyak tanda tanya. Rasa suka terhadap ayahnya, suka itu bisa macam-macam, bisa suka as a parents gitu, suka sebagai orang tua, bisa suka sebagai pasangan, dan suka macam-macam. Dan ini harus diklarifikasi lagi kembali ke si NF yang bersangkutan, karena pada dasarnya kan gambar itu adalah proyeksi dari dirinya si NF. NF yang merasakan, NF yang menggambar. Jadi lebih baik ya diklarifikasi lagi ke si NF. Dan ini tugas psikolog yang menangani kasusnya sebenarnya. Dan kemudian dia juga selain ada tulisan my dad is my crush, di situ juga ada berbagai tulisan bahwa minta daddy-nya atau minta ayahnya mati aja dan sebagainya. Nah itu kan berarti kayaknya ada perasaan yang bingung gitu, benci tapi cinta, benci tapi rindu dan sebagainya. Yaitu yang bisa dirasakan atau yang bisa gue ambil kesimpulan dari berbagai macam gambar yang ditampilkan oleh si NF yang diekspos polisi ke media. Dari gue sendiri yang mempelajari psikologi, sebenarnya masih banyak data-data yang miss yang bisa mengantarkan kita pada kesimpulan yang tepat sebenarnya kayak gitu. Jadinya jangan cepat-cepat berargumen dulu, jangan cepat-cepat menjudge, jangan cepat-cepat menyimpulkan dulu. Kita tunggu bagaimana proses pemeriksaan dari psikolog atau psikiater yang menangani kasus ini sebenarnya. Kalau misalkan kalian penasaran apakah NF ini psikopat, penjelasan psikopat udah gue kasih di video ini juga, di sebelumnya. Silahkan dicek dulu kalian yang nyimpulin gimana, apakah si NF ini punya gangguan lain, silahkan dicek dulu di video ini gimana gitu pokoknya. Jadi sekian dulu video gue untuk kasusnya si NF ini. Jadi semoga dengan video gue kali ini kita semua jangan cepat ngejudge, jangan cepat ngelabelin orang itu karena satu perilaku aja, tapi kita mesti lihat dan pemeriksaannya itu juga mesti komprehensif dan panjang untuk bisa menyimpulkan bahwa orang itu kenapa sih sebenarnya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai sini. Kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian atau share ke sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan videonya, silahkan klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja. Kalau misalkan ada komentar, kritik, saran, diskusi, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue, karena gue akan upload di hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Selasa itu untuk segmen kesehatan mental, dan Jumat itu untuk segmen make up. Dan jangan lupa di follow IG gue di @yosteve, nanti namanya gue akan kasih tahu di description box. Sampai jumpa ke video berikutnya. Bye-bye!